Ya, oke. Pada video kali ini akan dibahas bagaimana instalasi Avogadro dan pengenalan dasarnya ya. Jadi untuk kalian yang belum punya aplikasi Avogadro, kalian bisa download dulu di link ini ya, atau nanti saya tuliskan link ini di deskripsi video ya, tinggal diklik saja. Nanti akan masuk ke laman resminya Avogadro di situ. Nanti kalian akan mendownload ya file tersebut, dan ini ukurannya nggak terlalu besar kok ya, sekitar 10,8 MB. Nanti kalau sudah selesai proses downloadnya, maka silakan buka di folder download, maka akan muncul file Avogadro seperti ini ya. Ini kita perbesar biar lebih jelas. Oke, nah selanjutnya setelah di double klik file instalasi Avogadro ini akan muncul kotak dialog seperti ini, klik next aja. Kemudian nanti ada license agreement, kalian klik I agree. Ya, kalau mau dibaca-baca dulu mangga. Tapi kalau mau cepat ya langsung aja klik I agree. Percaya aja deh ya. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Ada 3 pilihan ya. Terserah kalian mau pilih yang mana, bebas. Kalau saya sih yang defaultnya aja, yang paling atas ya. Dan yang terpenting di sini dicentang, di checklist create Avogadro Desktop Ion. Ini nanti setelah instalasi selesai, maka akan ada icon untuk menuju ke aplikasi Avogadro-nya. Akan lebih mudah gitu. Jadi dibuat saja di checklist ya. Kemudian klik next. Kemudian di sini nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik next, kemudian klik install. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai tandanya seperti ini dan klik finish. Nah, nanti akan muncul logo Avogadro seperti ini pada desktop ya. Kita langsung lihat. Nah, ini yang ada di desktop saya. Nah, ada logo Avogadro, kita double klik. Nanti akan masuk ke aplikasinya. Nah, seperti inilah aplikasi Avogadro ya. Nah, di sini yang terpenting yang harus kita tahu, ya nanti selebihnya silahkan kalian ulik sendiri ya. Yang pertama adalah di menu sebelah kiri, ini ada display types, di mana di sini saya menggunakan tipe ball and stick. Jadi kalau kita gambar di sini ada bolanya yang menunjukkan atom dan sticknya menunjukkan ikatannya gitu. Nah, di sini ketika saya klik langsung muncul karbon dan hidrogen. Kenapa seperti itu? Karena di sini draw settingnya defaultnya pakainya karbon. Ya, di sini kita bisa pilih sih banyak unsur yang lain ya. Silakan dicoba-coba aja. Kemudian bond order ini single untuk defaultnya. Jadi secara default Avogadro akan membuat ikatan tunggal. Dan di sini ada adjust hydrogen, jadi makanya kalau di checklist hidrogen akan muncul secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian toolbar yang penting di sini adalah yang pertama adalah draw tool. Ya. Di mana di sini ada keterangannya tuh, left mouse untuk membuat ya, click and drag to create atoms and bonds. Jadi kalau misalkan saya mau tambahin karbonnya jadi 2, kemudian terikat ke karbon yang sebelumnya, ya kita klik nih C di sini, kemudian drag ke arah yang lain. Maka akan muncul sekarang C-nya 2 dengan tambahan H-nya 3. Jadi C2H6 di sini. Ini molekul etana ya. Atau kalau mau ditambah lagi boleh ya. Seperti itu. Terus aja ya, tergantung kebutuhan kita mau berapa C-nya. Kalau mau bikin siklis, ya harus dihubungkan ke atom yang pertama tadi. Nah, seperti ini, maka dia jadi siklis. Nah, sekarang mau delete gimana caranya? Nah, ada keterangan di situ. Right mouse to delete atom. Jadi, klik kanan untuk delete. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini terus ada lagi navigation tool. Ada keterangannya ya. Ini lebih ke untuk rotate view.
Terus ada zoom in, zoom out, ya. Diklik, di drag, ya, ditahan, jangan dilepas klik kirinya. Kita bisa merotasikan senyawa atau model molekul ini ya. Kemudian kalau klik kanan untuk menggeser, lihat ini saya gunakan klik kanan. Kalau untuk zoom in, zoom out, gunakan scroll pada mouse kalian, seperti itu. Nah, ya, yang lainnya silahkan ulik sendiri. Ada selection tool. Kalau selection ini untuk menseleksi, ya, memilih atom atau molekul yang mau kita pilih gitu. Kalau deselect-nya untuk menghilangkannya klik kanan ya. Klik kanan di layar. Nah, atau mau klik satu atom, kemudian mau kita rotasikan berdasarkan atom tersebut, nah bisa seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada lagi auto rotation tool. Auto rotation tool kita bisa arahkan mau rotasinya kemana dan secara terus-menerus dia akan berotasinya. Ya, kita arahkan kemana? Dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita perintahkan untuk rotasi ke arah mana. Kalau sudah, klik stop. Oke. Nah, kemudian di sini kan kalau kita lihat ya ada ikatan yang panjangnya tuh nggak sama ya, nggak ideal. Makanya di sini ada menu auto optimization tool. Nah, ini untuk mencari struktur yang paling stabil, energi yang paling minimum, ya. Nah, di sini ada force field. Ini ada beberapa medan gayanya, pilihannya. Defaultnya UFF ya. Nah, apa itu? Oke, nanti aja dijelasin ya. Saya juga kurang begitu paham. Yang jelas ini adalah berbagai macam metode, tapi untuk molekul-molekul yang sederhana ini tidak akan memberikan perbedaan secara signifikan. Oke, kalau sudah kita klik start. Nah, dia akan mencari struktur yang paling stabil. Nah, nanti di sini sampai kita lihat DE-nya 0. Nah, di sini ada energinya sekitar 10,6 kJ per mol. Ya. Kalau sudah klik stop. Nah, jadi ini adalah bentuk molekul yang paling stabil. Ya, sesuai dengan metode ini. Ya. Nah, metode yang digunakan di Avogadro ini semuanya adalah molecular mechanics disebutnya ya. Intinya parameternya lebih sedikit. Nah, nanti ada aplikasi yang lain yaitu Orca. Ini menggunakan parameter yang lebih kompleks. Makanya nanti kalau kita melakukan optimasi menggunakan Orca akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena parameter yang diperhatikannya lebih banyak. Ya, oke. Nah, ini adalah model molekul yang sudah dioptimasi menggunakan aplikasi Avogadro. Oke, selanjutnya adalah di sini ada toolbar measure. Measure ini untuk mengukur. Mengukur apa? Di sini yang bisa diukur adalah panjang ikatan dan juga sudut. Ya, kita klik dulu. Misal kita mau cari tahu berapa sih panjang ikatan antara atom C dengan atom C yang lain. Nah, C1 dan C2. Nah, di sini ada keterangan distance-nya 1,526 angstrom. Nah, itu adalah panjang ikatan antara atom C1 dengan C yang kedua. Bagaimana C2 dengan C3? Sama atau beda? Kita lihat. Nah, 1,533 angstrom. Ternyata beda ya. Tadi 1,526. Di sini C1 dengan C2 dengan C3 ternyata beda. Bagaimana dengan C3 dan C4? Nah, ini sama. Nah, ini pengaruh dari atom-atom yang berada di sekelilingnya. Yang ujung ya, ini pasti akan memiliki karakteristik yang sama dengan yang ujungnya. Yang di tengah akan memiliki karakteristik yang sama dengan masing-masing atom yang di tengah di sini. Nah, bagaimana dengan C dan H?
Ya, kalian coba sendiri ya. Misal C2 dan H2. Nah, seperti itu. Ada ya. Nah, C2 dan H2. Panjangnya 1,112 angstrom. Ternyata lebih pendek ya. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menampilkan sudut? Misalkan sudut antara C2, C3, dan C4. Nah, untuk sudut ini kita harus memilih minimal 3 atom ya, baru akan muncul angle di sini sudut. Nah, di sini kan sudutnya terlihat 111 derajat ya. Dan di sini untuk distance ada 2 sekarang ya, karena kita memilih C-nya ini 3 atom. Jadi ini untuk atom yang pertama 1,533, ini untuk atom yang kedua. Dan di sini kebetulan sama karena ini kita memilih atom karbon yang posisinya di tengah-tengah. Nah, akan beda halnya kalau kita pilih atom karbon yang di ujung. Lihat. Nah, berbeda kan hasilnya. Ya, oke, seperti itulah. Nah, yang di ujung ini C2. Tadi berapa? C1 ya? C1, C2, 1,526 angstrom. C2 ke C3, 1,533 angstrom. Beda panjang ikatannya. Dan sudutnya pun berbeda sedikit. Ya. Tadi kan 111,1 ya kalau nggak salah. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 111,0 derajat. Tapi kalau dari sini C1, C2, C3 itu 111,2 derajat. Ya, beda dikit lah. Oke. Nah, itu untuk kajian kita pada video kali ini. Tugasnya buat kalian adalah coba buat model molekul alkana. Alkana kan tunggal ya. Kemudian yang alkena. Alkena ini rangkapnya 2. Nah, untuk membuat rangkap 2, klik di ikatannya, maka dia akan otomatis yang tadinya single jadi double bond. Dan satu lagi yang rangkap 3 ya. Berarti kliknya 3 kali di situ. Ya, ini 3. Oke. Salah ini. Ternyata salah tuh. Salah gambarnya. Kita seleksi. Delete. Nah, kita bikin lagi ya. 1. Nah. 1, 2. Nah, rangkap 3. C2H2. Ya, kita lihat. Nah, oke, rangkap 3 ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba dioptimasi nih. Ya, dioptimasi, kemudian ukur panjang ikatan antara C dan C untuk tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, bedanya berapa. Nanti akan ya hasilnya akan kalian isi di quiz ya, nanti akan saya buat formnya untuk mengisi hasil dari tugas ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Silakan mencoba. Good luck.